Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di siang ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah. Hanya saja ini waktunya terlambat karena saya baru ada acara, sehingga tidak seperti biasanya ini dimulai jam 2. Kita akan melanjutkan bahasan seputar masalah badal atau babul badal, di mana pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas bahasanya badal itu terbagi menjadi 4 bagian, dan kita akan menginjak pada pembahasan marobi, ya, pembahasan yang keempat, yaitu al-badal mubayyin, ya, badal yang sifatnya mubayyin, ya, yaitu membedakan dari yang sebelumnya, ya, atau badalnya itu beda dengan mubdal minhu, ya, dari yang dibadalinya. Dan badal mubayyin ini ada 3, wahwa salah satu aksamin, itu 3 bentuk, yaitu badalul ghalat, badalul nisyan, wa badalul idrab. Yaitu badal golab, ya, golat, ya. Badal golat itu adalah sebagai sebuah koreksi dari sebelumnya. Kemudian badalul nisyan itu adalah dikarenakan lupa, ya, dikatakan sebagai badal nisyan, ya, karena sebelumnya ada hal yang lupa yang disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah badal itrab, yaitu badal yang bersifat itrab, ya, yaitu meninggalkan dari hukum mubdal yang sebelumnya, ya. Tetapi tidak kemudian al-mubdal itu dibatalkan, ya. Makanya lebih ke sering dikatakan sebagai idrob, ya. Contoh misalnya di dalam perkara ini, misalnya ra'aitu, ya, ra'aitu Zaidan al-Farasa, ya, aku melihat Zaid. Oh bukan, ternyata al-Farasa, yaitu kuda. Ya, ini namanya batal golat, ya. Lianaka in aradta an taqul ra'aital faras fa golitta fakulta Zaidan pada badalul ghalat. Dikarenakan apabila engkau menginginkan untuk mengucapkan aku telah melihat, aku telah melihat faras, ya, yaitu kuda, kamu ternyata salah sehingga kamu mengatakan Zaidan, maka ini namanya adalah apa? Badal golat. Jadi ini biasanya diucapkan karena dia salah di dalam pengucapan, maka dikatakan badalul golat, yang diinginkan untuk mengatakan apa ra'aitul farasa, tetapi kamu atau seorang dia mengatakan ra'aitu Zaidan,
Kemudian dia koreksi, ra'aitu Zaidan al-farasa. Aku telah melihat Zaid. Oh bukan, ya, kuda. Nah ini namanya badal ghalat. Kemudian wa in qulta ra'aitu Zaidan thumma lamma nataqta bihi tadakkarta annaka inama ra'aita farasan fa abdaltahum minhu fahada badalu nisyan. Apabila kamu mengatakan ra'aitu Zaidan, ya, aku telah melihat Zaid. Kemudian tatkala kamu sudah mengucapkannya, kemudian kamu ingat, ya, ingat masanya yang kamu istilahnya kamu lihat itu adalah farasan, kuda. Maka kemudian kamu menggantinya. Namanya badal nisyan. Jadi dia mengucapkan, namun kemudian dia ingat kalau apa yang diucapkan itu salah. Nah, kemudian dia katakan tadi itu farasan. Kalau kemudian mengganti dengan farasan di sini, sebelumnya nahra itu Zaidan, ini namanya badal nisyan. Ya, biasanya hampir sama antara nggolat dengan nisyan, ini hampir sama. Hanya saja kalau nggolat itu karena salah pengucapan, ya, salah pengucapan. Sementara kalau nisyan itu karena lupa gitu loh. Ya, nisyan itu lupa. Kemudian wa in aratal ikhbaro awalan bi annaka ra'aita Zaidan summa bada laka an tukhbira bi annaka ra'aita al-farasa fahada badalul itrab. Nah, kemudian yang ketiga itu badal itrab itu kalau kamu menginginkan untuk mengkabarkan di awal bahasanya kamu telah melihat Zaid, kemudian nampak bagi kamu untuk kemudian kamu ini mengkabarkan bahwa kamu itu telah melihat farasa. Nah, ini namanya badal itrab. Ya. Nah, badal itrab ini pada saat dia mengatakan misalnya ra'aitu Zaidan farasa gitu ya. Ini hukum dari yang pertama, yaitu ra'aitu Zaidan, itu sifatnya ditinggalkan. Nah, mungkin bisa seseorang seperti ini memang benar-benar melihat keduanya, melihat Zaid dan juga melihat kuda, ya. Namun kemudian dia ingin mengkabarkan, ya, bahwasanya orang yang mengucapkan itu telah melihat dia telah melihat Zaid. Namun nampak bahwa sebenarnya dia akan mengkabarkan farasa, mengkabarkan telah melihat kuda gitu. Jadi ini kejadian yang sifatnya kaitannya dengan orang yang mukhbir, orang yang mengkabarkan. Dia baru saja mengkabarkan ini, tapi kemudian dia mengidrop pada khobar yang lain gitu, ya, khobar yang lain. Ya. Kaitannya dengan apa yang dia lihat. Nah, ini memang idrop. Nah, hukum pada badal idrop seperti ini, ya, lafaz Zaidan itu sifatnya matruk, ya, ditinggalkan, tetapi tidak mulgoh, tidak dibatalkan, ya, dia tidak dibatalkan. Artinya kalau tidak dibatalkan, ya itu masih berlaku, ya. Hanya kepentingan yang ingin menyampaikan inilah yang menjadi titik gitu loh. Jadi titik. Insya Allah tidak ada masalah. Makanya sering dikatakan badal idrop itu badal yang sifatnya penggandaan. Penggandaan. Kenapa dikatakan penggandaan? Memang ditinggalkan yang pertama,
tapi tidak dibatalkan. Ya pada hukum ditinggalkan tetapi tidak dibatalkan. Kemudian misalul fi'li minal fi'li qauluhu subhanahu wa ta'ala wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul adzabu. Contoh dari badal mubayyin ini yang merupakan fi'il, badal fi'il untuk fi'il, atau fi'il dari fi'il. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Itu barang siapa yang mendapatkan, barang siapa yang melakukan yang demikian, niscaya dia yalqa athama, dia akan mendapati dosa. Yakni dosanya tersebut yudha'af lahul adzab, yakni akan dilipatkan azab untuknya. Nah, ini yalqa ini adalah mubdal minhu. Wa yudha'af, sementara yudha'af itu adalah dia badal, badal, ini fi'il pada fi'il. Tadi lafadz yudha'af itu badal dari lafadz yalqa. Ini tidak ada sulitan, ya. Wa yajuzu ibdalun nakirah minal ma'rifah, dan boleh untuk membadalkan nakirah dari ma'rifah. Jadi boleh nakirah itu jadi badal dari ma'rifah. Contohnya seperti di dalam firman Allah, yas'alunaka 'anis syahril haram qitalin fihi. Mereka menanyakan tentang bulan haram. Mereka menanyakan tentang bulan haram, qitalin fihi, yaitu menanyakan perang di dalamnya, perang pada bulan haram. Maka lafadz qital disitulah dia adalah badal dari lafadz syahril haram. Asyahril haram itu dia adalah nakirah, ma'rifah. Sementara qital di situ adalah nakirah. Sehingga cukup jelas masalah ini, ya, tidak perlu untuk kita lebih memperpanjang. Ini mudah, pembahasan bagian akhir ini mudah, tidak perlu untuk kita lebih menekankan dari si i'rabinya juga. Kemudian kita menginjak pada babul asma'il amilati amalan fi'il, bab yang menjelaskan isim-isim yang beramal dengan amalan fi'il. Atau kalau dibahasakan al-asma, ya'malu, amalan fi'il. Bab yang menjelaskan tentang isim-isim yang beramal seperti amalan fi'il. Ilam ana aslal amali lil af'al fa ya'malu amalan fi'li minal asma'i sab'atun. Ketahuilah bahwa asal amal, asal yang beramal itu adalah fi'il. Ingat, adalah fi'il. Karena kita tahu fi'il itu dia merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ulnya, atau dia bisa merofakkan naibul fa'il juga. Itu manakala fi'ilnya itu adalah fi'il lam yusamma fa'iluh, fi'il yang tidak disebut fa'ilnya, atau dikatakan sebagai fi'il yang majhul. Ini fi'il beramal seperti itu. Namun sebagaimana diketahui ada dari isim itu yang dia bisa beramal gitu. Kita tahu ada isim seperti isim
syarat ya. Jadi isim syarat itu dia beramal. Bahkan kita tahu isim syarat itu beramal terhadap fi'il gitu, yaitu fi'il mudhari. Ya. Nah, kemudian di sini terangkan ya, ada 7 dari isim yang dia beramal seperti amalan fi'il. Yang pertama adalah al-awal al-masdaru, masdar bisartin, dengan syarat ya, an yahula mahalahu fi'lun ma'a an au ma'a ma ya, bisyart ya, dengan syarat. Coba saya lihat di kitab yang lain ya, ya bisyart ya, dengan syarat ya, itu bisyarti an yahulla, bukan bisyartin ya, tapi bisyarti an yahulla mahalahu fi'lun ma'a an au ma'a ma. Yang pertama adalah masdar dengan syarat dia masdar ini fi'il bisa menempati kedudukannya. Nah, fi'il bisa, maksudnya adalah fi'il beserta dengan an atau fi'il yang beserta ma ya. Ingat ya, fi'il beserta dengan an atau fi'il beserta dengan ma yang bisa menempati kedudukannya, menempati kedudukan masdar ini. Nah, ini sering dikatakan annya menjadi an masdariyah dan ma-nya juga ma masdariyah. Manakala kemudian fi'il beserta an atau fi'il beserta ma itu bisa menempati masdar tersebut, berarti ini termasuk yang beramal gitu. Karena masdarnya itu bisa beramal. Contohnya misalnya yu'jibuni darbuka zaidan. Ya, yu'jibuni darbuka zaidan. Nah, di situ kalau kita lihat yu'jibuni ya, akan membuat takjub diriku, yaitu apa? Itu kan berarti darbuka zaidan. Nah, darbuka di situ kan sebenarnya ini kan mudhafun ilaih kan. Sementara zaidan itu dia maf'ul bagi darbuka, bagi lafadz darbuka. Karena darbuka di situ dia menempati ya, bisa menempati fi'il bersamaan, yaitu antatriba zaidan. Antatriba zaidan. Wahakada ya. Sehingga di situ annya di situ antatriba zaidan, itu an di situ an masdariyah. Bahwa kamu memukul Zaid itu akan bikin diriku takjub. Artinya di situ kalau di i'rab ya, dari jumlah antatriba zaidan itu mahal dari fa'il yu'jibuni kan gitu. Ya. Juga darbuka zaidan itu dia statusnya dia kan itu isim kan. Darbuka di situ isim, mudhafun ilaih gitu. Tapi secara asal dia adalah jumlah ya. Ya, dia jumlah. Dikatakan darbuka zaidan itu hanya untuk hikayatul jumlah. Atau untuk ikhtisar hikayatil jumlah, untuk meringkas dari jumlah. Secara asal antatriba zaidan tadi. Sehingga darbuka zaidan itu dia juga ya, juga dia adalah mahal ya. Dia mahal. Artinya mahal apa? Mahal fa'il gitu loh. Bukan kemudian darbun di situ sebagai fa'il.
Karena kalau kita lihat dari antadriba Zaidan itu sendiri, dia adalah apa? Dia adalah jumlah. Dan dorbuka Zaidan itu kalau dikatakan Zaidannya itu terpisah sebagai maf'ul dari apa? Dari fi'il dorbun, yang mana fa'ilnya adalah domir ya, domir mutasil ya, yaitu kaf gitu. Ya ini akan jadi persoalan gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam ya. Sehingga di sini kalau kita lihat ya, makanya dikatakan dia isim beramal seperti fi'il. Berarti kan itu jumlah. Kalau dikatakan isim dia beramal seperti fi'il, berarti kan jumlah. Artinya di sini yang mahal dari fa'il itu jumlahnya itu. Dorbuka Zaidan. Wallahu ta'ala alam. Coba saya lihat di sarah yang lain supaya lebih nampak jelas ya. Ya, di sini diterangkan i'rabnya nih. Ya. Oh enggak, kalau di dalam saya di apa istilahnya? Kalau di dalam kitab Kawakib di sini ya, itu diterangkan ya, terangkan tentang masalah apa dorb itu dia sebagai fa'il ya. Jadi ini koreksi bagi tadi yang kita jelaskan tadi ya. Ya, bahwa dorb di situ dia sebagai fa'il ya. Lafadz dorb. Ya. Coba saya lihat sampai mana tadi ya. Ya. Saya ulangi, di sini ada, jadi dorb di situ sebagai fa'il dari yu'jibuni. Dia mudhaf gitu loh. Ya, dia mudhaf. Adapun kemudian apa kaf di situ dia adalah sebagai fa'il karena lafadz dorb itu yu awal bisa ditakwil menjadi fi'il, di mana dia beramal. Dorb di situ beramal dengan seperti amalan pada fi'il, di mana dia merofakkan fa'ilnya, dan menasobkan maf'ulnya ya. Dan fa'ilnya adalah huruf kaf tersebut ya, itu dhamir kaf ya. Sehingga fa'ilnya di sini adalah mudhaf ilaih ya. Sementara maf'ulnya itu adalah Zaidan gitu, lafaz Zaidan. Jadi ini koreksi dari tadi yang saya sebutkan ya. Ya, saya sebutkan. Beda kalau kemudian antadriba Zaidan ya. Kalau antadriba Zaidan ya dia beda ini. Memang itu
failnya ya jumlah tersebut gitu loh. Hanya saja ini kemudian di istilahnya kan ada an masdariyah gitu loh, ya, an masdariyah. Kemudian contoh yang lainnya yaitu yujibuni darbuka Zaidan, itu bisa pula adalah ma tadribuhu. Ya. Artinya di situ ma masdariyah. Ya. Yaitu yujibuni ma tadribuhu atau ma tadribu Zaidan gitu loh. Itu sama gitu loh. Nah, secara i'rabinya sudah jelas ya, hampir sama dengan apa yang ada di atas gitu. Kemudian bahwa salah satu aksamin mudhaf wa munawwan wa makrunun bi al ya. Dan ini ada 3 macam ya. Ada yang mudhaf dan ada yang ditanwin, ada yang kemudian makrun bi alif lam ya. Artinya ya, cara masdar ini beramal itu ada ya 3 macam ya. Ada yang kemudian mudhaf, dia posisinya itu pada posisi mudhaf. Ada yang kemudian memang ditanwin gitu, isim tersebut ya. Ada pula yang kemudian dia makrun bi al ya. Ya, disertai dengan alif lam. Ya. Namun fa imaluhu mudhafan aksaru min i'malil qismaini kal mithalaini. Namun mengamalkannya sebagai mudhaf ya, itu lebih banyak dibandingkan beramal pada 2 bagian yang lainnya, seperti pada contoh tersebut ya. Kal mithalaini. Artinya menjadi mudhaf itu yang paling banyak dibandingkan menjadi tanwin ya, menjadi disertai dengan alif lam ya. Diterangkan bahwa alasannya itu ya, dikarenakan kaitan kejadian pada orang yang didapati kejadian tersebut darinya, artinya dari orang ya, kejadian pada orang yang memang didapati darinya, dari perbuatan dia, itu lebih banyak dibandingkan dengan kejadian yang diberlakukan atas orang itu. Artinya kalau kejadian itu diberlakukan atas orang tersebut ya, ada orang tersebut, ini lebih ke pembahasan dari tanwin tersebut ya. Artinya biasanya dari masdarnya tersebut ya. Sementara kalau kemudian dikaitkan dengan orangnya, ya orang itu yang berbuat gitu loh. Jadi lebih ke perbuatan orangnya dibandingkan dengan jenis perbuatannya gitu loh. Ya, kalau jenis perbuatannya nanti otomatis nisbah kepada orangnya itu yang dikurangkan kaitannya gitu loh. Ya. Dalam bahasa kita saya makan roti. Itu kan lebih, perbuatan makan itu kan lebih berkait dengan kata saya gitu. Ya. Sehingga kalau kemudian saya katakan misalnya akli khubzan gitu loh. Ya, akli khubzan kan akal gitu. Itu makanan. Ya. Hal memakan. Kemudian akli di situ adalah bertemu dengan apa? Ya, dhamir mutakalim. Itu kan sebagai fa'il. Itu kan lebih ke arah lebih yang dikaitkan ke perbuatan tersebut atau kejadian tersebut pada fa'ilnya, yaitu saya makan gitu.
bukan lebih ke yang dimakan gitu. Yang dimakan, atau bukan lebih ke perbuatan makan itu. Ya, kalau perbuatan makan menjadi aklun gitu, aklun. Ya, makanya kalau kemudian nanti diganti menjadi apa istilahnya? Kemudian aklun misalnya ya, aklun to'aman kan agak susah gitu. Atau aklun khubzan itu agak susah. Ya. Walaupun nanti ada gitu loh, yang seperti itu ada beberapa, tapi jumlahnya sedikit gitu loh. Ya, kita lihat di contoh saja supaya nggak begitu sulit. Kaqaulihi subhanahu wa ta'ala walaula daf'ullahi nasa. Nah, ini kan jelas kan ini kan mudhaf ya. Yang mana kalau kita lihat walaula an yadfa'allahu an-nasa kan gitu kan. Itu kan berarti ya daf'ullah ini bisa dia ada fi'il dan an masdariyah yang menempatinya. Ya, an yadfa'allahu an-nasa kan gitu. Ini mudhaf kan. Sementara wa amaluhu munawwan ya. Itu sebenarnya ukisa, setahu saya ukisa. Coba saya lihat di kok itu ada ya ukisa. Tapi kalau kemudian diartikan wa amaluhu munawan akisu gitu kan agak ya, akisu. Berarti saya mengkiaskan gitu. Kok saya kisu. Ya, tapi saya lebih menyukai untuk membaca dengan ukisa. Ya. Sementara amalannya masdari kemudian ditanwin, itu dikiaskan contohnya misalnya. Contohnya, au it'amun fi yaumil dzi masghobah yatiman. Ya. Ya. Itu kan pada lafaz it'amun di situ. It'amun di situ kan munawan ditanwin. Ya. Ini kan lebih ke pembahasan seputar perbuatannya dan bukan dikaitkan dengan pelakunya. Makanya dikatakan atau ini kan di dalam surat apa ya? Di dalam surat Al-Balad ya. Ya. Yaitu sejak dari apa itu dari fakku raqabah, yaitu itu kan ada yang ditanyakan sebelumnya, kemudian artinya fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghobah yatiman dza maqrabah. Yatiman dza maqrabah. Ya, di situ diterangkan ya dari kalau di bagian awal fakku raqabah. Fakku raqabah itu berarti kan di situ mudhaf ilaih gitu loh. Ya. Fakku raqabah. Ya. Ya. Tetapi pada au it'amun fi yaumin dzi masghobah itu nakirah gitu loh. Nah, ini lebih ke sebenarnya kan ke masdarnya saja, tidak dikaitkan dengan pelakunya karena memang di situ membebaskan budak, membebaskan budak. Ya, jadi pembahasannya konteksnya itu yang untuk mentakrif dari pertanyaan sebelumnya itu pembahasannya langsung gitu loh, tidak dikaitkan dengan pelaku gitu. Ya, tidak dikaitkan dengan orang yang didapati darinya perbuatan gitu loh. Tapi justru pembahasannya dari perbuatannya itu sendiri. Maka dikatakan au it'amun fi yaumin dzi masghobah, atau memberi makan pada hari penuh kelaparan, pada hari di mana orang itu dia mengalami kelaparan. Pada hari dzi masghobah punya, pada hari-hari tersebut itu ada kelaparan yang hebat.
Ya. Memberi makannya kepada siapa? Yatiman, kepada anak yatim. Ya. Za makrobah, ya. Yaitu anak yatim yang punya hubungan kekerabatan. Ya. Atau au miskinan za matsrobah, atau orang miskin yang hanya punya tanah saja, maksudnya sangat miskin. Nah, itu yatiman dan miskinan di situ itu maf'ul gitu. Maf'ul bagi it'amun gitu loh. Dia adalah maf'ul bagi it'amun. Ya, kalau ditanya misalnya, ya, di situ failnya mana gitu loh. Failnya mana? Ya. Di situ tidak disebutkan failnya karena pada konteks memang bukan pada orang yang didapati, ya, perkara tersebut, bukan kaitannya dengan kejadian pada orang yang didapati perbuatan tersebut, tetapi lebih ke pemutlakan sifat gitu, pemutlakan sifat, ya, untuk mensifati dari jumlah yang sebelumnya, ya. Wallahu ta'ala alam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cukup jelas ya. Ya, itu yang di tanwin. Kemudian yang makrun, amaluhu makrunan bi'al syadun. Yang beramal yang disambungkan atau disertakan dengan alif lam itu syad. Seperti di dalam syair, dhaifun nikayati a'da'ahu ya khalul firara, itu bukan firaru tapi firara yurakhil ajala. Ya. Ini sepertinya ada kesalahan ya di dalam penulisan itu. Ya. Coba saya lihat di kitab yang lain. Kalau saya lebih menyukai itu membaca dhaifun. Ya. Dia baca dhaifun. Ya. Anikayatu a'da'ahu. Ya, dhaifun anikayatu. Berarti dhaifun anik, sehingga dibaca dhaifunin nikayatu a'da'ahu. Ya khalul firara yurakhi al ajala. Coba saya lihat di kitab yang lain. Kok di situ langsung dalam bentuk mudhafun ilaih gitu loh. Padahal lafadz yang dipakai beramal itu anikayah di situ, pakai alif lam di situ. Oh, kalau di dalam kitab ini, Afan, ini saya penjelasannya agak mendadak ya. Kalau di dalam kitab Kawakib itu terangkan memang dhaifun nikayati, dibaca dhaifun nikayati. Jadi benar ya di kitab ini. Saya sempat sakta ya. Dhaifun nikayati. A'da'ahu. Ya. Kalau diartikan secara bahasa ya, yaitu dia lemah untuk kemudian menghadapi musuh-musuhnya. Karena dia meyakini lari itu yurakhil ajal. Yurakhil ajal. Ya. Karena lari dia akan punya kesempatan untuk hidup lebih lama. Ya. Punya kesempatan ya, rokhawah maksudnya punya istilahnya kelapangan untuk bisa hidup lebih lama lagi. Sebenarnya di situ kalau kita lihat ya, dari lafadz dhaifun nikayati a'da'ahu, itu dia adalah khobar ya, ingat. Dhaifu itu dia adalah khobar. Mubtada'nya itu mahdhuf ya. Dia mahdhuf, yaitu huwa. Maksudnya huwa dhaifun nikayati a'da'ahu.
ya. Huwa di situ mubtada yang mahdhuf ya, yang dihilangkan. Sebenarnya dhaif di situ adalah khobar. Nah, kemudian di sini an-nikayah ya, an-nikayati di sini mudhafu ilaih kan. Ya inilah an-nikayah, inilah dia yang beramal gitu loh. Ya, yang makrun bi alif lam itu beramal seperti amalan fiil. Ya. Beramal seperti amalan fiil. Ya. Naam. Nikayah itu kan sebenarnya maknanya kalau dimaknakan itu kan mengalahkan gitu. Menguasai, mengalahkan ya. Sehingga takdirnya itu kalau kemudian ada semua seperti ini. Huwa dhaifu ya. Huwa dhaifun ya, bahkan huwa dhaifun nikayatuhu a'da'ahu. Nikayatuhu a'da'ahu. Ya. Karena kita tahu di situ an-nikayati itu sebenarnya dari nikayatuhu. Nikayatuhu. Di mana domirnya di situ itu sebagai fa'il gitu loh. Ya. Ya kembali kepada mana domirnya tersebut ya? Kembali kepada apa yang dikhabarkan dengan lafaz tersebut, yaitu huwa. Pada mubtada'nya yaitu huwa. Huwa dhaifun nikayatuhu a'da'ahu. Wallahu ta'ala alam. Tapi ini bacaan yang sat ya. Bacaan yang sat. Dan untuk mengartikan agak susah. Ya. Kemudian atsani yang kedua adalah isim fa'il. Kadharibin wa mukrimin. Dan isim fa'il seperti dharibin wa mukrimin. Isim fa'il. Nah, isim fa'il ini tidak ada iskalnya sebenarnya. Karena dharib itu yatrib ya. Mukrim itu yukrim kan gitu. Bisa ditakwil ke situ. Fa in kana makrunan bi al amila mutlaqan. Apabila kemudian isim fa'il itu digandengkan dengan alif lam, dia beramal secara mutlak. Maksudnya beramal secara mutlak itu adalah antara sekarang, dulu, dan akan datang itu diberlakukan tanpa ada pembatasan. Yaitu kalau isim fa'il ada alif lam. Contohnya hadad dharibu zaidan amsi awil ana au godan. Ini adalah ad-dharibu, orang yang memukul Zaid kemarin, sekarang ataupun besok. Mutlak karena ada alif lam. Ada alif lam ya. Yang kemudian memutlakannya. Tidak kemudian dibatasi. Ya. Wa in kana mujarradan bi alif lam ya. Amila bi syartaini. Apabila kemudian kosong dari alif lam, dia beramal dengan dua syarat. Kaunuhu lil hal wal istiqbal atau awil istiqbal. Keberadaan dia beramal itu adalah untuk sekarang dan akan datang. Kalau kosong dari alif lam, tidak berlaku mati. Ya. Makanya seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, wala antum abiduna ma a'bud itu. Wala antum abiduna. Abiduna itu kan dia jamak dari abid. Tanpa alif lam. Itu bisa berlakunya adalah sekarang dan akan datang. Makanya dikatakan dan kalian itu tidak akan pernah saat ini maupun akan datang menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ya.
wala antum abiduna ma a'bud. Kenapa? Karena memang tidak ada alif lam gitu. Kalau pada alif lam berlaku dulu, sekarang maupun akan datang, ya, dimanakan seperti itu karena mutlak. Kemudian yang kedua, wa'timaduhu ala nafyin aw istifhamin au mukhbirin anhu au mausuf, ya, au mausufin. Jadi isim fa'il tersebut dia bersandar kepada penafian, ya. Dia bersandar kepada penafian, bersandar kepada istifham, atau bersandar kepada mukhbirin anhu. Maksudnya mukhbirin anhu yang bukan mukhbirin, mukhbarin anhu, yang dikabarkan tentangnya. Berarti bersandar kepada mubtada'nya gitu. Ya, bersandar kepada mubtada'nya. Bersandar pada mubtada' yang dikabarkan dengannya. Atau bersandar kepada yang disifati gitu loh. Contoh yang pertama, yang bersandar kepada penafian, ma doribun Zaidan Amro, ya, ma doribun Zaidan, ya. Coba saya lihat ya, Zaidan Amro. Kok di situ ma doribun Zaidan Amro? Setahu saya itu Zaidun itu kekeliruan cetak kayaknya. Coba saya lihat di kitab yang di kitab satunya, ini ada kitab di hadapan saya 3, itu ada yang baca ma doribun Zaidun Amro. Kalau di kitab ini ma doribun Zaidan Amro. Ya, ini kan contohnya di situ kan seperti itu. Coba saya lihat di kitab yang lain. Setahu saya itu dia marfu ya. Coba yang pertama adalah nafyun ya. Mana? Oh benar ini, yang benar adalah kitab ini. Jadi ma di situ seperti beramar pada Laisa. Ya. Beramar seperti pada Laisa. Ya. Sehingga kalau dibaca di situ, ya seperti pada contoh di situ, ma doribun Zaidan Amro. Naam. Kemudian yang kedua, ya, ini dia beramal ya, sehingga Zaidun di situ kalau ma doribun Zaidan Amro, ini kalau kemudian dia beramal kan, dia beramal. Zaid itu dia sebagai fa'il ya. Ya, dia sebagai fa'il bagi doribun kan. Doribun. Amro di situ dia sebagai maf'ulnya. Ya. Karena di situ beramal seperti pada Laisa, berarti sehingga ma doribun Zaidan. Artinya kalau amronya dihilangkan dulu, itu bisa diartikan bukanlah
pemukul atau bukanlah yang memukul adalah Zaid. Bukanlah yang mukul adalah Zaid. Ya, kan seperti itu. Tapi kalau kemudian di situ ada Amro, pengertiannya lah bukanlah Zaid itu memukul Amr. Ya. Zaid bukanlah orang yang memukul Amr gitu loh. Seperti itu. Jadi benar dalam kitab ini benar. Kalau dalam kitab yang lain ini ada khot kesalahan ya. Ma doribun Zaidun Amro. Yang benar adalah ma doribun Zaidan Amro. Seperti dalam kitab ini. Ini yang pertama. Kemudian wa adoribun Zaidun Amro. Nah, kalau ini benar. Karena di sini tidak ada ma yang beramal gitu loh. Ma yang beramal. Nah, ini untuk yang kedua, yaitu istifham ya. Dia sandarannya kepada istifham, yaitu pada apa? Hamzah istifhamiyah, yaitu a. Ya, dan doribun Zaidun Amro. Ya. Nah, ini juga tidak ada masalah ya. Karena doribun itu dia muawal bil fi'il. Dia ditakwil menjadi fi'il sehingga dia beramal, di mana lafadz yang setelahnya yaitu Zaidun itu sebagai fa'ilnya. Dia beramal seperti amalan fi'il gitu. Dia adalah isim yang dia ya'malu amalah al-fi'il. Kemudian yang ketiga adalah wa Zaidun doribun Amra. Zaidun doribun Amra. Nah, kalau di sini Zaidun di sini sebagai sandarannya, ini kan dia mubtada kan. Ya. Jika Zaidun doribun Amro. Ya. Sehingga doribun Amro di situ dia adalah sebagai khobarnya gitu loh. Sebagai khobar. Ya, sebagai khobar. Dan di sini kalau kita lihat khobarnya itu khobar jumlah ya. Khobar jumlah. Doribun Amro. Ya. Karena dorib di situ dia beramal seperti amalan fi'il ya. Sehingga an yatriba Amro, Zaidun an yatriba Amro. Kan seperti itu. Atau Zaidun yatribu Amro. Zaidun yatribu Amro. Nam ya. Yatribu di situ berarti sebagai fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir jawazan bidohir takdiruhu huwa, yang kembali kepada lafadz pada mubtada'nya yaitu Zaidun. Wahakada. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu mausuf ya. Marartu birajulin. Ya. Marartu birajulin doribin Amro. Ya. Itu birajulin, dia iktimatnya kepada lafadz rajulin itu karena kemasukan huruf ba dia majrur. Birajulin. Ya. Dan dia beramal dengan amalan fi'il. Nanti birajulin an yadriba Amro. Wallahu ta'ala alam. Kemudian wasalis yang ketiga, amsilatul mubalaghah, yaitu amsilah mubalaghah atau sering dikatakan sebagai sighah mubalaghah. Wahia makana ala wasni fa'alin au fa'ulin au mif'alin au fa'ilin au fa'ilin. Dia di atas wayan fa'alin atau di atas wayan fa'ulin atau di wayan mif'alin, di atas wayan fa'ilin atau fa'ilin. Wahia ka ismil fa'il, kasmil fa'il. Famakana silatan li alif lam ya. Amila mutlaqan biha. Amila mutlaqan. Nahwu ja'ad darabu Zaidan. Wa in kana mujarradan minha amila bisyartaini. Nahwu darabun Zaidun Amro.
ma dorobun zaidun amro. Ini di sini dicontohkan ma dorobun ya. Ya. Kok ada ma di sini berarti dia adalah ma nafiyah ya. Ini coba saya lihat dulu ya. Saya lihat kok ini ada di atas tadi diterangkan ma doribun zaidan amro gitu. Jadi ma seperti beramal seperti Laisa. Tapi kalau di bawah ini ma dorobun zaidun amro gitu loh. Ma dorobun zaidun amro. Ya. Coba saya lihat di kitab yang lain ya. Oh, di sini ada. Karena kalau kemudian yang dibenarkan di bawah, otomatis yang di atas harus dikoreksi gitu loh. Coba saya lihat dulu. Oh iya, yang benar itu adalah zaidun ya. Ini yang atas itu dikoreksi. Cuma ada pembahasan memang di situ lafadz daripada zaidun itu sadda masadal khobar namanya. Sadda masadal khobar. Ya. Jadi kita koreksi bahasanya lafadz yang benar itu adalah lafadz yang kedua. Sehingga dalam kitab ini ada kesalahan. Jadi yang benar pada dua kitab yang lain. Dalam dua kitab yang lain itu diterangkan pada bagian awal tadi, yang itimaduhu ala nafyin aw istifhamin aw mukhbarin anhu aw mausufin, itu madoribun zaidun, bukan zaidan. Ya. Dia zaidun. Otomatis kalau dia itu sadda masadal khobar, kita tahu sadda masadal khobar itu nanti mahal ya. Ya, mahal. Mahal apa? Dia mahal nasab. Karena ma di situ itu ma yang ya'malu amalan laisa. Ya'malu amalan laisa. Ya. Jadi yang benarnya ini koreksi untuk semuanya, yaitu zaidun amro. Lafadz pada zaidun amro itu sadda masadal khobar. Ya, sadda masadal khobar maksudnya dia adalah menempati kedudukan dari khobar pada doribu. Doribu di situ sebagai isim laisa. Apa? Isim ma, bukan isim laisa, isim ma. Nah, ini koreksi ya, ada koreksi. Jadi kitab ini ada kesalahan khat ya. Yang benar adalah pada dua kitab yang ada di hadapan saya. Yang satu di Kawakib, yang satu adalah Matan Mutamimah ya. Matan Mutamimah sebagaimana Matan Mutamimah yang ada di hadapan kita. Jadi di sini ada 3 kitab ya. Di depan saya ada 3 kitab. Nah, ya, maka yang benar adalah madoribun zaidun. Makanya di bawah itu diterangkan ya madoribun zaidun amro. Ya, kalau dibaca misalnya seperti di atas harusnya madoribun zaidan amro. Ya. Sehingga di situ zaidun amro ya, di situ berkedudukan sebagai sadda masadal khobar. Nah, telah berlalu pembahasan sadda masadal khobar di bagian depan ya, tidak perlu untuk kita mengulangi. Kemudian kita artikan ya, dia seperti isim fa'il. Maka isim yang kemudian ya, yang isim yang kemudian bersambung dengan alif lam beramal secara mutlak sebagaimana di atas. Ya, seperti contoh misalnya ja'ad darabu zaidan. Artinya kalau ja'ad darabu zaidan itu amsi al-an wa ghadan. Itu tetap dia mukul. Ya, darab.
Tapi kalau kemudian dia kosong dari alif lam, dia kosong dari alif lam, ya, dia beramal dengan dua syarat tadi, yaitu syarat keadaannya untuk hal dan istiqbal yang pertama. Yang kedua, harus ada sandaran kepada nafyin, istifham atau mukhbarin anhu, maksudnya adalah mubtada mukhbarin anhu, atau mausufnya. Ya, penjelasannya sama dengan pada poin yang kedua, ya, pada isim fa'il tadi, tidak ada iskal. Kemudian arabi, yang keempat dari isim maf'ul, yaitu madrubin, ya, kamadrubin atau nahwu madrubin mukramin. Wa ya'malu amalal fi'li al-mabni lil maf'ul. Dia beramal dengan amalan fi'il yang susunannya itu adalah untuk maf'ul, ya. Dan syartu amalihi, ya, syarat daripada amalnya ka isim fa'il, ya. Seperti isim fa'il, ja'al madrubu abduhu, wa zaidun madrubun abduhu. Naam, ya, telah datang orang, ya, ja'al madrub abduhu, telah datang orang yang hamba sahayanya dipukul. Ya. Kemudian Zaid adalah orang yang hamba sahayanya dipukul. Zaidun madrubun abduhu. Zaid adalah orang yang hamba sahayanya dipukul. Maka fa'abduhu di situ naibun anil fa'il fil misalaini, ya. Maka lafadz daripada abduhu itu ganti fa'il dari dua contoh di situ. Artinya di sana ja'a an yudroba abduhu, telah datang orang yang dipukul hambanya. Wa zaidun an yudroba abduhu, kan gitu. Saya pakai an masdariyah, ya. Zaid, ya, adalah orang yang hambanya, pelayannya itu dipukul. Wa zaidun an yudroba, karena madrub dia kan yang menempatinya itu adalah an dan fiil yang bentuknya itu lam yusama fa'iluh atau fiil majhul, fiil mudhari' lil majhul. Kemudian kita kejar saja biar cepat selesai. Al-khamis adalah as-sifah musabbahah bismil fa'il al-muta'addi ila wahidin kahasanin wa dhurifin wali'uh ma'muliha salah satu halatin. Naam. Kemudian yang kelima adalah sifat musabbahah, ya, yaitu sifat yang diserupakan dengan isim fa'il, dengan isim fa'il muta'addi, maksudnya isim fa'il muta'addi artinya isim dimasukkan seperti atau diserupakan seperti isim fa'il yang muta'addi kepada satu takdiyah. Seperti Hasan. Hasan itu sebenarnya dia adalah fi'il lazim, ya. Dorif, ya, dorif itu cakap, itu juga si fi'il lazim. Tapi dia musabahah bi ismil fa'il muta'addi ila wahidin, ya. Makanya nanti ada pada konteks tertentu yang fa'ilnya itu kemudian dia dimasukkan pada maf'ul bih, gitu loh, ya, dikategorikan pada maf'ul bih. Itu kadang seperti itu, karena memang ini sifat musabahah ini dimusabahahkan dengan isim fa'il yang muta'addi ila wahidin, gitu. Seperti Hasan, dorif, ya. Coba saya lihat di kitab yang lain, ya. Maka di sini wali makmuliha, pada makmulnya itu ada tiga keadaan.
Keadaan yang pertama arafu alal fa'iliyah, dia rafa, ya, berada pada kedudukan fa'il. Contohnya misalnya marortu birojulin hasanun wajhuh wadorifun lafduh, ya, pada yang diamalkan dengan sifat musabahah itu ada 3 keadaannya. Ya, pertama rofa, ya, rofa, ya, berada pada kedudukan fa'iliyah, itu fa'il, ya, rofa karena fa'il gitu. Martu birojulin hasanun wajhuh, ya, martu birojulin hasanin wajhuh, saya keliru, ya, birojulin hasanin wajhuh, ya, karena di situ hasan, di situ dia sebagai sifah bagi rojul gitu. Nah, di situ wajhuh di situ adalah fa'il dari yahsunu, dari hasanin di situ kan yahsunu wajhuhu, ya. Kemudian wanasbu ala tasbih bil maf'ul bih. Nah, ini yang tadi disinggung di depan, yaitu nasab, ya, ala tasbih bil maf'ul bih, ya, karena musabbah, ya, musabbah bil maf'ul bih, diserupakan dengan maf'ul bih. In kana mu'arrafan, namun dengan catatan kalau dia mu'arraf gitu loh. Mu'arraf itu bisa mu'arraf dengan idhofah, bisa, ya, mu'arraf dengan alif lam bisa. Misalnya marortu birojulin hasanin al-wajha, atau misalnya marortu birojulin hasanin wajhahu, ya. Jadi al-wajha sama wajhahu ini musabbahah bil maf'ul bih. Au ala tamziz in kana nakirah, ya. Atau bisa pula untuk nasab itu karena berada pada kedudukan tamziz, ya, dijadikan pada sebagai tamjiz, awala tamjiz. Ingkana nakiratan, kalau dia nakirah, sebenarnya marotu birojulin hasanin wajhan. Kemudian yang terakhir waljarru, ya, waljar. Keadaan yang ketiga adalah waljarru alal idhofah, yaitu jar, ya, karena idhofah. Contohnya marotu birojulin hasanil wajhi, ya. Itu bukan hasanin tapi hasanil wajhi, karena bersambung dengan dia menjadi mudhof kan. Itu ada kesalahan cetak, ya, bukan hasanin. Kalau dengan hasanin dibanding hasaninil, ya, kan harus hasaninil nanti karena ada tanwin, hasaninil wajhi kan. Ya. Tapi itu nanti kalau dibaca seperti itu, lalu al-wajhi kedudukannya apa gitu loh. Kalau dibaca menurut tulisan, menurut di sini, karena tanwin dari hasan masih ada, berarti kedudukannya majrur al-wajhi itu apa? Nggak mungkin dia adalah mudhof ilaih atau karena idhofah gitu. Makanya dikatakan ini salah qot, ya. Birojulin hasanil wajhi. Nah, ini sambil mengkoreksi, ya. Jadi pada kitab ini atau kitab yang ada di hadapan kita ini ada beberapa kesalahan, ya. Ada beberapa kesalahan yang kita koreksi sambil kita dares ini, ya. Karena memang saya baru saja pulang nih dari Naam. Kemudian wala yataqaddamu ma'mulus sifah 'alaiha wala budda min ittisalihi bi dhamir mausuf. Ya. Dan tidak diperbolehkan makmulnya itu mendahului sifah musabahahnya. Artinya yang dikenai amalan oleh sifah musabah itu tidak boleh mendahuluinya, karena kalau mendahului nanti faedahnya apa gitu. Kita tahu bahasanya terkadang makmul itu mendahului amilnya ada, tapi kalau ini tidak boleh. Tidak boleh makmulnya, makmul dari sifat itu mendahului daripada sifat musabahah gitu. Ya. Dan tidak harus bersambung dengan dhamir mausuf.
Artinya tidak bersambung dengan dhamir mausuf. Dhamir mausufnya ini adalah pada makmulnya gitu loh. Artinya pada makmulnya itu harus bersambung. Ya. Pada makmul dari sifat musabahah itu harus bersambung dengan dhamir mausuf. Imma lafdhon, entah kemudian secara lafadz seperti Zaidun hasanun wajhuh. Itu wajhuhu itu pada wajhu itu kemudian ada hak di situ. Itu kan dhamir. Dhamir kembali kepada apa? Dia kepada mausufnya gitu loh. Yaitu yang disifati apa? Zaidun. Ya. Atau secara makna au maknan. Contoh marortu bi rajulin hasanil wajhi. Adanya alif lam di situ itu menunjukkan alif lam yang memang dikhususkan di situ. Aku bertemu dengan seorang laki-laki yang wajahnya itu bagus. Artinya di situ alif lam di situ secara makna dia ada dhamir gitu loh. Secara makna ada dhamir. Ya. Yaitu kembali kepada mana dhamirnya, kepada rajul tadi. Rajul. Nah, selesai untuk pembahasan kita saat ini. Besok kita lanjutkan pada asadis ya. Ini agak panjang pembahasan bagian isim yang beramal seperti amalan fi'il. Ini agak panjang, jadi masih ada beberapa ini. Ada 2 lagi, yaitu sadis dan safi. Tapi alhamdulillah target kita terkejar ya. Wallahu ta'ala. Kita cukupkan sekian. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.